warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Muhibah, NIM 4301020084. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang desain grafis. Mulai dari pengertian, apa sih yang disebut desain grafis? Desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafis atau cetakan dan pada bidang dua dimensi dan statis, tidak bergerak dan bukan time-based image. Menurut Muhammad Suyanto, dalam buku aplikasi desain grafis untuk periklanan Muhammad Suyanto 2004, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi produk dan perusahaan, lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Bidang profesi desain grafis menangani konsep komunikasi grafis, merancang dan menyelaraskan unsur yang ditampilkan dalam desain, baik huruf, gambar, atau foto, elemen grafis, warna, sesuai dengan tujuan komunikasi dan mengawasi produksi cetak. Dalam kerjaannya, desain grafis memberi brief dan pengarahan kepada ilustrator atau fotografer agar hasil yang diperoleh sesuai dengan rancangan desainnya. Kaitan bidang desain grafis dengan bidang lainnya. Kaitan desain grafis dengan bidang lainnya yaitu yang pertama, pengetahuan dasar sebagai desain grafis, pengetahuan keterampilan dan kepekaan oleh unsur rupa atau desain, dari mulai garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, warna, dan masih banyak yang lain, serta prinsip desain, harmoni, keseimbangan, irama, kontras, kedalaman, dan lain-lain. Untuk desain grafis diisyaratkan penguasaan garida, grid system, dan kolom halaman. Kemudian yang nomor 2, pengetahuan warna, lingkungan warna, intensitas analog, saturasi, kromatik, dan lain sebagainya. Dan kepekaan warna, baik adiktif, cahaya langsung, maupun subtraktif, pantulan atau pigmen, pengetahuan warna monitor, RGB, dan warna untuk percetakan. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam olah huruf atau tipografi, keluarga huruf, ukuran huruf, bobot huruf, istilah dalam tipografi, dan keterampilan mengolah huruf, baik secara manual dengan tangan maupun secara digital. Kemudian yang nomor 4, memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar, garis, bidang, warna, dan seterusnya. Kemudian dalam kategori desain grafis, yang pertama ada printing, percetakan yang memuat desain buku, ada majalah, ada poster, booklet, terus ada flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenisnya. Kemudian ada web design, desain untuk halaman web atau desain interaktif. Kemudian selanjutnya ada film, termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Kemudian ada identifikasi, ada logo, EGD, Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain industri, iklan, branding, company profile, dan yang lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang desain grafis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang peranan desain grafis pada media. Desain grafis adalah
keahlian menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik atau masyarakat. Kompetensi desain grafis meliputi 1. Sikap kerja, attitude. 2. Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan, skill, knowledge, and sensibility. Yang ketiga itu kreativitas atau creativity. Secara umum, pengertian dari desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu ada printing, web design, film, termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif, identifikasi atau logo, EDG, environmental graphic design, desain produk, pemaketan, kemasan, merchandise, dan sebagainya. Kata desain grafis kali pertama digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edison Dwiggins, seorang desainer buku Amerika. Desain grafis harus memerhatikan komunikatif, kreatif, sederhana, kesatuan, penggambaran objek dalam bentuk image yang presentatif, warna yang sesuai, tipografi yaitu font dan susunan huruf, tata letak, layout, unsur visual bergerak atau animasi atau movie, dan navigasi atau icon. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Masud dengan NIM 4301002000112. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ruang atau space atau massa. Yang pertama yaitu potensi ruang sebagai pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekedar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat atau massa pada bidang baru yang disebut ruang. Sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan papar yang terdiri atas beberapa bentuk 2 dimensi. Selain itu, membentuk nuansa 3 dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi cara pandangan yang berbeda. Ruang atau space atau massa. Ruang kosong dimanfaatkan agar rancangan tidak terlalu penuh. Ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Selanjutnya ada terang bayang atau gradasi. Tentang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk atau ranah. Dari penambahan elemen arsir tersebut biasanya adalah efek gradasi. Bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa realistik. Bila terkena sumber cahaya, hasil dari komponen terang-terang ini berperan sebagai ilustrasi utama. Terang bayang atau gradasi yaitu terang bayang dari arsiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik. Peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Selanjutnya yang selanjutnya itu warna atau color. Warna adalah sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat daripada sentuhan gelombang-gelombang cahaya pada retina mata. Kira-kira ada 10 juta warna yang berbeda dapat dilihat dari mata manusia. Warna dapat berupa warna alam maupun buatan.
Pada warna alam, warna asli dari bahan yang ditampilkan, sedangkan warna buatan, warna asli ditutupi dengan lapisan cat atau diubah dengan cara lain. Selain itu, ada warna yang disebut sebagai warna pigmen. Warna pada dasar keilmuan desain grafis mengacu pada lingkungan warna pigmen atau subtraktif yang membagi warna dasar atau primer menjadi merah, kuning, dan biru, kemudian masuk dalam turunan pertama, sekunder, dan seterusnya. Potensi warna dalam desain grafis antara lain yaitu warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat, ringan, benda, volume ke dalam komposisi dan sebagainya. Warna menciptakan suasana atau mood, sifat, karakter tertentu pada rancangan sesuatu. Desain grafis harus cerdas dengan membentuk warna yang cocok dalam perencanaan. Pemilihan warna dapat ditentukan dari konsep, analisis, dan strategi yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik gambaran representatif sifat dari suatu permukaan. Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan dua proses penginderaan sekaligus, yaitu visual dan raba. Tekstur dapat berukuran kecil, menekankan pada kedua dimensi permukaan sebagai hiasan. Potensinya yaitu memperkaya kenikmatan visual, terus membangkitkan perasaan untuk meraba. Tekstur yaitu untuk meningkatkan sensasi rabaan lewat tekstur. Kita bisa lakukan dengan teknik cetak, misalnya matte dilapisi dengan bahan kimia sehingga hasil cetakan tersebut kasat atau doff. Lain dari teknik cetak, kita juga dapat meningkatkan kekuatan desain lewat material media cetaknya yaitu kertas. Dalam membentuk sebuah desain grafis diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Komponen-komponen tersebut adalah titik, dot, vertex, garis line, bentuk, raut, kurva, ruang, space, massa, terang bayang, gradasi, warna, color, dan tekstur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bab selanjutnya desain grafis yaitu bab 5 prinsip desain grafis. Adapun jenis-jenis prinsip desain grafis salah satunya itu antara lain A. Komposisi ataupun composition. Nah, komposisi ini sendiri itu merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi sama dengan composition, sama dengan komponer atau asal kata dari bahasa Latin yang artinya penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi satu bentuk yang serasi. Pun definisi dari komposisi yaitu definisi secara umum komposisi adalah suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang didata atau di-layout secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain atau total organization. Definisi selanjutnya yaitu dalam menyusun unsur-unsur untuk membuat suatu karya rancang harus mengetahui atau memperhatikan 4 dasar pokok prinsip seni dan desain berikut ini, yaitu prinsip-prinsip ini patut dipahami untuk mendapatkan suatu pandangan yang efektif atau tepat terhadap suatu karya seni atau desain. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang masih di prinsip desain grafis yang kedua ataupun yang ke-B yaitu keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, padan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Secara garis besar, sifat keseimbangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu keseimbangan nyata atau formal balance dan keseimbangan tak nyata ataupun informal balance.
Dalam ilmu desain, bentuk keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yaitu simetris dan asimetris. Nah, simetris ini sendiri yaitu keseimbangan simetris terbagi dalam dua macam, yaitu axial balance atau berdasarkan garis sumbu, bentuk yang sama atau posisi letak, ukuran, warna dan lain-lain dalam dua ruang, kiri, kanan, atas, bawah sebagai garis sumbu, dan radial balance atau berdasarkan titik sumbu. Keseimbangan sendiri bisa terjadi baik secara fisik maupun secara optis. Untuk menghayati hanya diperlukan satu titik atau sumbu khayal guna menumpukan letak objek yang akan digunakan ataupun akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Asimetris sendiri memiliki sifat informal balance karena bagian-bagiannya atau entah itu posisinya, letaknya, ukurannya, warnanya atau lainnya dirancang variatif untuk pencapaian kedinamisan, namun memiliki kesan sama berat atau seimbang. Hal ini merupakan upaya menciptakan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual yang tampil dari sudut visual yang simetris. Pola asimetris ini pada hakikatnya menyentuh upaya aplikasi Golden Ratio dalam meningkatkan unsur estetika. Nah, selanjutnya ada materi yang selanjutnya yaitu dari komposisi. Yang ketiga adalah irama atau ritme ataupun gerakan. Irama sendiri merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang, atau dari area yang kompleks ke area yang sederhana atau simpel. Masih di bab komposisi, yang keempat yaitu perbandingan atau proporsi ataupun proporsional. Perbandingan ini suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun, untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi, struktur atau susunan, dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk. Bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang space yang berelasi dengan satu ukuran. Golden Ratio adalah sebuah perbandingan suatu ukuran yang banyak dipakai dalam membuat sebuah karya seni dan grafis. Perbandingan ukuran ini dapat ditemukan dengan mengukur perbagian lingkar buah kerang sehingga dipakai sebagai patokan ukuran proporsi yang sempurna. Seperti halnya ilustrasi Vitruvian Man milik Leonardo da Vinci. Di dalamnya terdapat perbandingan Golden Ratio yang memperkuat asumsi kesempurnaan sebuah proporsi tubuh manusia. Nah, saat ini perbandingan satuan ukuran yang proporsional ini banyak dipakai oleh para pencipta seni, terutama yang terkait dengan pendekatan estetika manusia. Nah, masih dengan bab komposisi yang kelima yaitu kesatuan, unity atau total organization ataupun harmoni. Keselasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan irama, perbandingan, dan semuanya dalam satu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang harus ada hubungan satu sama lain. Jadi satu hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan lainnya sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan. Mungkin dari bab 5 sekian akan dilanjut ke bab 6. Nah,
materi selanjutnya ataupun materi yang terakhir, materi yang keenam, yaitu proses rancangan desain grafis. Dalam materi ini memiliki beberapa proses, yaitu antara lain A ataupun satu konsep. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan sasaran yang dituju. Konsep bisa didapatkan dari pihak non-grafis, antara lain ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam visual, bentuk warna, tipografi, dan seterusnya. Contoh kasus, sebuah partai politik X ingin menampilkan logonya sesuai dengan karakter partai dan anggotanya. Dengan mempelajari kehidupan karakter partai tersebut, seseorang desainer dapat membuat konsep seperti bersemangat, kokoh, keanekaragaman, berlandaskan agama. Yang kedua yaitu ataupun yang B yaitu media. Untuk mencapai kriteria kesasaran yang dituju, diperlukan studi kelayakan media yang cocok dan efektif. Untuk mencapai tujuannya, media bisa berupa media cetak, elektronik, luar ruangan, dan lain-lain. Sangat tidak efisien apabila semua media dipakai karena selain mubazir juga menghabiskan daya. Yang ketiga ataupun yang C yaitu ide atau gagasan. Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, literatur, wawasan yang luas, diskusi, wawancara, dan lain-lain agar desain bisa efektif diterima sasaran dan membangkitkan kesan tertentu yang sulit dipahami ataupun yang sulit dilupakan. Nah, materi yang keempat ataupun yang D yaitu persiapan data dan perancangan. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilah dan seleksi. Apakah data itu sangat penting ataupun tidak sehingga harus tampil, atau kurang penting sehingga harus dapat ditampilkan lebih kecil, samar, atau dibuang sama sekali. Data dapat berupa data informasi atau data estetis. Data informatif bisa berupa foto atau teks berjudul. Data estetis dapat berupa bingkai background, efek garis, atau bidang. Nah, untuk desain menggunakan komputer, data harus dalam format digital atau soft copy. Oleh karena itu, peralatan yang diperlukan untuk mengubah data analog ke digital seperti scanner dan kamera digital yang akan sangat membantu. Tugas desainer adalah menggabungkan data informatif dan data estetis menjadi satu satuan yang utuh. Tujuan desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan karya secara visual. Oleh karena itu, jangan sampai estetik mengorbankan pesan ataupun informasi. Masih dalam materi yang terakhir yaitu yang ke ataupun yang kelima, revisi. Revisi dilakukan apabila tidak adanya kesesuaian dari apa yang sudah direncanakan dan atau ada perubahan lainnya. Dalam melalui proses revisi ini, sikap dan mentalis seseorang desainer grafis yang menentukan keberhasilan proses ini tentunya terkait dengan sejauh mana desainer dapat melihat dari sudut pandang lain terhadap permintaan solusi visual mereka. Yang masih di dalam materi yang sama, itu yang ke F ataupun yang ke-6 yaitu final artwork atau FA. Final artwork atau FA adalah sebuah materi final desain yang sudah approved atau disetujui oleh klien untuk dilanjutkan ke bagian produksi cetak. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu ukuran artwork, grid dan crop max, font, resolusi, mode warna, image link, format file, dan lain-lain. Yang ke-7 ataupun yang ke-G, produksi. Setelah desain selesai, baiknya lebih dahulu di proofing atau print preview hasil cetak mesin sebelumnya diperbanyak untuk memastikan kesesuaian warna dan hasil cetak. Jika tidak ditemukan kesalahan apapun, desain siap untuk diperbanyak atau cetak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang ke-6. Terima kasih.